Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Semoga kita bisa senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan segala nikmat karunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi taala. Semoga apa yang sudah kita laksanakan berupa sholat maghrib berjamaah ini adalah salah satu bukti nyata rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang setia, mencontoh mentoladani akhlak ibadahnya, muamalahnya, akidahnya. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita di malam hari ini berarti sudah menginjak malam. Berarti ada yang menghitungnya 8, ada yang menghitungnya 9. Kalau yang menghitungnya 8 berarti masih 2 hari lagi untuk berarti ada yang menghitungnya 8 dan 9, benar 8 ya, berarti besok 8, ada yang menghitungnya besok 9. Karena hari ini jamaah haji sudah berangkat tanggal 8 ini untuk nginap sebelum besoknya nanti wukuf di Arafah. Nah, semoga kita bisa mengisi hari-hari yang istimewa ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang di di Indonesia tidak ikut melaksanakan ibadah haji, maka ada beberapa ibadah yang disyariatkan kepada umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji. Dalil-dalil dari ibadah haji ini kita dapati dalam surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj dari ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit ta'ifina wal 'aqif wal qa'imina war ruk'is sujud. Nah, dan ketika kami tetapkan Nabi Ibrahim ini untuk tinggal di tempat Baitullah, alla tusyrik bi syai'a, janganlah mensekutukan aku dengan sesuatu apapun. Wa tahhir baitiya, sucikanlah rumahku ini, rumah Allah, yaitu Masjidil Haram, lit ta'ifina, bagi orang-orang yang tawaf, wal qa'imina, orang-orang yang salat qiyam, war ruka'is sujud, dan begitu juga orang-orang yang rukuk dan sujud. Nah, lalu ayat 27-nya, wa'adzin finnasi bil hajj, umumkanlah kepada seluruh umat manusia, finnasi bil hajj, untuk beribadah haji. Ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik, yang umumkanlah manusia untuk beribadah haji, niscaya mereka akan mendatangi engkau rijalan dengan jalan kaki, wa ala kulli dhamirin, dan mengendarai berbagai setiap binatang tunggangan, ya'tina min kulli fajjin amik, yang akan datang dari segala penjuru negeri yang jauh. Maka jamaah haji yang ke
Baitullah ke Mekah yang besok akan wukuf di Arafah sekitar 2,5 juta manusia dari seluruh penjuru dunia, dari Asia, Afrika, Amerika, Eropa, seluruh penjuru dunia datang ke satu tempat yang sama, memakai pakaian yang sama, di waktu yang sama, mengucapkan ucapan yang sama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal la syarika lak. Ucapan yang sama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meneguhkan ketauhidan. Maka perintahnya kepada Nabi Ibrahim, wattahhir baiti lit taifin, sucikanlah rumahku ini, rumah Allah, Baitullah Ka'bah ini, Masjidil Haram, untuk orang-orang yang tawaf nanti, wal qaimina warukai sujud, orang yang berdiri, orang yang ruku, orang yang sujud ketika sholat, dan seluruh rangkaian ibadah haji. Nah, lalu ternyata ibadah haji ini tidak hanya berimbas, diambil manfaatnya kepada orang-orang yang ikut haji saja, bahkan kita yang tidak mengikuti ibadah haji juga mengambil manfaatnya. Ayat 28-nya, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka menyaksikan manfaat-manfaat, faedah-faedah bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang ditentukan, yang diketahui. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah berupa rizki kepada mereka berupa binatang ternak, an'am. Fakulu minha wa atimul ba'isal fakir, maka makanlah sebagian dari daging kurban itu dan berilah makan kepada orang yang sengsara, orang yang fakir, orang yang miskin. Maka di antara sebetulnya banyak kalau kita bahas manfaat, faedah-faedah dari ibadah haji, yang terutama adalah ketauhidan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membersihkan dari kesyirikan, persamaan derajat antara seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, pakaiannya sama, ucapannya sama, berdiri di tempat yang sama, Tuhannya sama, tidak ada yang diistimewakan. Kemudian, tapi kita ambil sebagian saja. Di sini liyashhadu manafi'a lahum, di antara manfaat yang kita dapatkan yang bagi yang tidak ikut juga adalah di antaranya adalah ibadah kurban. Nah, apa itu? Kalau kita merayakan hari raya Idul Adha, apa itu adha? Jamak dari udhiyah. Apa itu udhiyah? Yaitu menyembelih sesuatu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyembelihan ada dua cara, ada nahr, ada dabahayat bau. Nahr itu menyembelih dengan keadaan berdiri. Maka pensyariatan kurban dalam surat Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar fasolli li rabbika wanhar, sesungguhnya kami telah memberi nikmat yang banyak kepadamu wahai Muhammad, maka sholatlah untuk Tuhanmu, hanya kepadanya engkau menyembah, wanhar, dan berkorbanlah. Sebenarnya itu salah satu saja, wanhar di situ berkorbanlah, salah satu dari penafsiran tentang an-nahr. Nahr itu menyembelih dalam keadaan berdiri, yaitu khusus tentang onta. Kemudian yang binatang yang lain, yang tadi disebutkan mim bahimatil an'am, berarti yang boleh dikorbankan adalah bahimatil an'am, binatang ternak. Ternak an'am itu terkhusus hanya 4 onta, sapi, kambing, domba. Walaupun ada binatang yang halal bagi kita sebesar itu, tetapi tidak layak untuk dijadikan binatang kurban. Kuda misalnya, kalaupun ada yang menganggap kuda itu boleh dimakan dan memang nggak ada orang kurban pakai kuda. Begitu juga rusa misalnya, rusa itu halal, tapi dia bukan binatang ternak, dia binatang liar. Nah, demikian juga dengan binatang yang lain. Nah, kalau kerbau itu dikiaskan dengan sapi, maka masih ada yang membolehkannya. Ini dalilnya
Jadi ada dua ayat dari tadi surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, dan di surat Al-Hajj juga ada dua ayat yang sudah kita baca. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Nah, ini ayat 28, supaya mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang ditentukan itu dan atas rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa binatang ternak yang mereka jadikan kurban. Dan ada juga di ayat 36 surat Al-Hajj. Ini tentang kurban. Disyariatkannya tadi ada dari ayat Al-Qur'annya jelas, surat Al-Kautsar, surat Al-Hajj. Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, doha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabsain amlahaini aqranaini dabahahuma biyadihi wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala safahiha. Nabi Muhammad SAW berkorban dengan 2 ekor kambing yang gemuk, yang bertanduk, kemudian beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri, dengan sama mengucapkan bismillah wa kabbara, bertakbir. Berarti dari hadis ini ucapannya adalah bismillahi Allahu akbar. Ini dalam penyembelihannya. Nah, kemudian itu dalilnya disyariatkannya kurban. Jadi dalam ibadah hari-hari ini yang wajib, yang menjadi rukun Islam kan ibadah haji saja. Yang lainnya kurban, Idul Adha juga hanya sifatnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditegaskan, sangat dianjurkan. Tapi batasannya hanya sekedar sampai sunnah. Walaupun ada sebagian yang mengatakan itu wajib, tapi itu bukan pendapat yang kuat atau bukan pendapat mayoritas ulama. Itu tentang pensyariatan kurban, perintah. Ada dalam hadis, ada dalam ayat Al-Quran. Sedangkan hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan kurban, menyebutkan pahalanya begini banyak sekali. Tapi sayangnya hadisnya dhaif, lemah. Ada banyak, saya sebutkan di antaranya Nabi Muhammad SAW, ini dari hadis Aisyah, anna Nabiya SAW qala ma'amila ibnu Adam yauman nahr amalan ahabbu ilallahi azza wa jalla min hiraqatid dam. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam di hari Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari mengalirkan darah, artinya menyembelih binatang kurban. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa adlafiha. Kelak binatang itu akan datang dengan dengan tanduknya, dengan tubuhnya, wa ash'ariha, dengan bulunya, dengan kulitnya atau bulunya. Wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin. Nah, qabla, sesungguhnya darah yang tumpah itu sudah sampai duluan di sisi Allah Subhanahu wa taala qabla an yaqa'a 'alal ardi, sebelum dia menetes ke bumi. Fatayyibu biha nafsat, maka ikhlaskanlah dalam berkorban. Ini salah satu keutamaan korban, tapi ternyata hadisnya juga dhaif. Kemudian ada hadis yang lain, makanya ini hadisnya itu banyak sekali, sering kita dengar. Nabi Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah ma hadhil adahi, ya Rasulullah ini korban ini bagaimana? Nah, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, qala sunnatu nabiyikum sunnatu abikum Ibrahim. Ini adalah sunnah bapak kalian Nabi Ibrahim. Famalana fiha ya Rasulullah. Nah, lalu bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Pahala apa yang kita dapatkan dengan berkurban? Maka Rasulullah SAW menjawab, nah, bikulli syaratin hasanah, setiap helai rambutnya ada kebaikan, pahala. Qalu fasawfu, bulu dombanya ya Rasulullah? Qala bikulli sya'ratin minas sufi hasanah, setiap helai bulu dombanya itu ada kebaikan, pahalanya dihitung setiap bulunya. Tapi ternyata hadis ini juga dhaif atau lemah. Nah, satu lagi, dalam hadis
yang disebutkan tentang diperintahkan untuk berkorban ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, ya ayuhan nas dohu wahtasibu bidimaiha, ya wahai manusia, berkorbanlah dan ikhlaskanlah dengan darahnya. Sesungguhnya wa innad dama in waqa'a fil ardi fa innahu yaqa'u fi khirzillahi azza wa jalla. Sesungguhnya darah yang tertumpah ini sudah sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi hadis-hadis tentang keutamaan korban ini, ternyata semuanya lemah. Jadi untuk mengatakan itu pahalanya begini-begini memang butuh dalil, dan ternyata dalilnya lemah, maka tidak bisa kita jadikan hujjah, tidak bisa kita jadikan patokan. Bahwa ternyata berkorban itu sangat dianjurkan, iya. Perintahnya jelas, ada ayatnya, ada hadis yang sahih. Tapi keutamaan yang menyebutkan pahalanya segini, ada yang menyebut nggak ada satupun yang kuat atau yang sahih. Tapi tetap dia disyariatkan. Kemudian korban ini sesuatu yang sunnah. Kesepakatan para ulama atau mayoritas ulama menyepakati bahwa berkurban itu adalah hukumnya sunnah. Kemudian apalagi yang berkaitan dengan korban ini, di antaranya adalah tadi binatangnya. Nah, kita sudah sebutkan jenis binatangnya 4 tadi: unta, sapi, kambing, domba. Nah, wa yujzi'u fiha al-jada'u minad dha'n wa thaniyu minal ma'iz wal ibil wal baqar wa yujzi'ul budnah an sab'atin wal baqarah an sab'atin wasyah an wahid. Dan persyaratan korban itu kambing. Kita menyebutnya kambing, tapi ada 2 macam. Ada ad-dha'n itu domba, kambing yang putih itu gembel, wedhus gembel. Terus yang kedua wedhus kacang kalau kita kambing. Nah, yang wedhus gembel tadi ada yang membolehkan al-jada itu ada 2 versi. Ada yang menyebutkan dia minimal umur setahun, ada yang menyebutkan minimal umur 6 bulan. Yang putih tadi, yang wedhus gembel. Sedangkan yang maiz itu yang kambing kacang tadi minimal setahun. Sedangkan unta minimal 5 tahun, sedangkan sapi minimal 2 tahun. Nah, sedangkan kambing itu cukup untuk 1 orang dan keluarganya. Nah, ini yang sering salah difahami, dan keluarganya juga. Kemudian sedangkan sapi dan unta adalah untuk 7 orang, untuk 7 orang. Ini dalilnya dalam hadis sebutkan riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, naharna ma'a Rasulullah SAW bil Hudaybiyah al-budnah. Dulu kami pernah berkorban bersama Rasulullah SAW di Al-Hudaybiyah. Al-budnah an sab'ah. Budnah itu unta untuk 7 orang. Wal baqara an sab'ah. Dan sapi untuk 7 orang. Nah, ini persyaratan binatang yang boleh dikorbankan. Nah, ternyata ada beberapa kriteria yang tidak boleh dijadikan binatang korban, atau yang tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi persyaratan. Wa arba'un la tujzi'u fid dohaya. Ada 4 binatang yang tidak cukup, tidak sah untuk dikorbankan. Al-awra'u al-bayin awaruha. Awra' itu buta sebelah. Nah, yang jelas butanya. Yang buta sebelah saja enggak boleh, apalagi buta dua-duanya. Yang kedua, wal maridah
al-bayin maraduha, atau yang sebelumnya wal arja'u al-bayin arajuha, pincang, cacat, pincang yang jelas pincangnya. Wal maridu allati bayin maraduha, dan yang penyakitan, macam-macam penyakit ya, yang jelas penyakitnya, entah itu penyakit matanya, maka biasanya ada penyuluhan sebelum penyembelihan korban itu tentang adanya virus antrak dan lain sebagainya. Kalau itu ada penyakitnya biasanya dilarang. Wal ajfa allati dhahaba mukhuha minal huzal, dan yang kurus yang sumsumnya sampai enggak ada, yang ya dagingnya sedikit. Nah, 4 ini yang tidak memenuhi persyaratan dalam berkorban. Nah, berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, arba'atun la tujzi'u fil adhahi, 4 ciri-ciri binatang yang tidak sah untuk dikorbankan. Al-aura al-bayin awaruha, yang buta, yang jelas butanya, buta sebelah. Wal maridu al-bayin maraduha, yang sakit jelas sakitnya. Wal arja, yang pincang, al-bayin dol'uha, yang jelas pincangnya. Wal ajfa allati la tunqa, dan yang kurus yang enggak ada dagingnya. Ini tentang binatang yang boleh dikorbankan, yang tidak boleh. Nah, yang cacat, yang tidak boleh diantaranya adalah yang kepotong telinganya dan kepotong ekornya, buntung. Nah, ini termasuk dalam syarat korban tidak terpenuhi. Kalau yang sekedar yang patah tanduknya, nah ini masih bisa terpenuhi syarat kurbannya. Ini tentang binatang kurbannya. Kemudian tentang tata cara penyembelihannya. Nah, tata cara penyembelihannya. Jadi disunahkan dalam menyembelih adalah dengan banyak yang pertama diasah terlebih dahulu dengan pisau atau pedangnya yang tajam. Kemudian binatangnya diistirahatkan, tidak diperlihatkan ketika penyembelihan, yang belum dijauhkan dari tempat penyembelihan. Kemudian membaca basmalah dan takbir bismillahi Allahu akbar. Kemudian juga menghadap ke kiblat. Nah, penyembelihan wa kamalud zakati arba'atu asya. Sempurnanya penyembelihan ada 4 urat yang harus kepotong. Di leher itu ada 4 urat. Qat'ul hulkum wal mari wal wadajain. Ada hulkum itu ada 2 kategori, tenggorokan dan kerongkongan. Di tenggorokan itu lubang pernafasan, kerongkongan atau tenggorokan itu lubang untuk pencernaan makanan, kerongkongan itu lubang untuk pernafasan. Dan yang kedua, uratnya adalah aliran darah. Jadi sempurnanya 4 urat ini terpotong semuanya. Qat'ul hulkum wal mari wal wadajain wal mujzi'u minha syai'ani, dan yang sah ketika minimal ada 2 urat yang terpotong. Minimal ada 2. Ini menurut mazhab Syafi'i. Ada yang minimalnya 3 yang terpotong. Sempurnanya adalah 4, yaitu qat'ul hulkum. Kalau dalam mazhab Syafi'i, qat'ul hulkum wal mari, kerongkongan dan tenggorokan tadi, lubang pernafasan dan saluran pencernaan. Tapi kadang-kadang masih gagal juga. 2 lubang ini sudah terpotong, hewannya masih hidup, misalnya ayam atau bahkan kambing juga. Tapi akhirnya itu mati karena dia sudah tidak bisa makan, karena
lubang pencernaan untuk makannya sudah nggak ada. Nah, sempurnanya adalah dengan 4 ini kepotong semua. Minimal ada yang mengatakan 3 dan ada yang mengatakan 2. Kemudian yang menyembelih adalah orang Islam dan membaca tadi Bismillahi Allahu Akbar. Pisaunya harus yang tajam, tidak boleh dari tulang, kuku atau gigi. Ini yang tidak boleh dijadikan pisau untuk menyembelih. Nah, dalam hadis disebutkan qala ataitun nabiyya faqultu ya Rasulullah inna nalqa al adwa ghadan wa laisa ma'ana mudad. Ya Rasulullah, kami besok mau menyembelih tapi enggak ada pisau. Faqala sallallahu alaihi wasallam ma anharad dama wa dzukira smullahi alaihi faqulu ma lam yakun sinnan. Semua yang bisa menumpahkan darah dan disebut nama Allah, maka makanlah dari sembelihan itu. Malam yakun sinan, asal bukan gigi, au dhufran, kuku, dan juga tulang. Nah, amma sinu fa'adm, gigi itu semacam dengan tulang. Maka ini yang dilarang. Nah, dalam madhab Syafi'i ini padahal terkenal hati-hati, tapi dia kalau dalam penyembelihan itu malah termasuknya longgar. Wa yahilu zakatu kulli muslimin wa kitabiyyin. Yang halal adalah sembelihan dari orang Islam dan ahli kitab. Jadi sembelihannya orang Yahudi dan Nasrani itu halal bagi orang Islam. Tapi ya binatangnya binatang yang halal, yaitu kambing atau sapi. Nah, wala yahilu zakatu majusiyin wala wasaniyin, dan tidak halal sembelihan dari majusi itu penyembah api, wala wasaniyin dan penyembah berhala. Berarti orang Hindu, Buddha sembelihannya tidak halal bagi orang Islam. Makanya madhab Syafi'i itu berpendapat bahwasanya membaca basmalah dalam menyembelih itu hukumnya hanya sunnah. Jadi kalaupun lupa dia tetap sah kalau yang menyembelih orang Islam. Kenapa? Nah, ahli kitab saja dibolehkan. Dan ini dalilnya dalam Al-Qur'an, yaitu yas'alunaka madza ukhilla lahum, ayat 4, atau ayat berapa ini? Tentang ahli kitab ini. Ayat yang kelimanya. Al yauma ukhilla lakumut thayyibat, hari ini sudah dihalalkan bagi kalian yang baik-baik semuanya. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan makanan ahli kitab itu halal bagi kalian. Wa ta'amukum hillul lahum, sedangkan makanan kalian juga halal bagi mereka. Ini berarti sembelihan ahli kitab saja dibolehkan, dihalalkan, apalagi sembelihan orang Islam. Nah, ahli kitab apakah mereka baca bismillah? Kan belum tentu. Berarti orang Islam walaupun tidak baca bismillah, asal dia Islam, berarti jelas bolehnya. Dalam hadis yang lain, ini tentang ayat, dalam hadis Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, kami mendapat daging dari orang-orang Badui, daging sudah disembelih, sudah berupa daging, apakah boleh kami makan? Karena orang Badui itu bukan orang yang selalu belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dia nggak tahu tata cara penyembelihan, karena mereka di padang pasir. Begitu masuk Islam sudah pulang saja, nggak tahu tata caranya. Apakah kami boleh memakannya ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, samillaha wakul. Nah, samillaha wakul. Ucapkan bismillah
makan. Nah, berarti dibolehkan. Ini apa namanya? Madhab Syafi'i hanya mengatakan sunnah, walaupun ada yang mengatakan wajib bagi orang yang menyembelih untuk menyebut nama Allah atau mengucapkan bismillah. Kemudian kita bahas tadi yang sudah kita baca ayatnya, yaitu surat Al-Hajj ayat 28, dan nanti ada surat Al-Hajj juga ayat apa namanya ayat 28 dan ayat 36 tentang binatang kurban. Yang 28 tadi, liyasyhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang ditentukan itu atas rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berupa binatang ternak. Fakulu minha wa atimul ba'isal fakir. Maka makanlah dari binatang korban itu, berarti yang berkorban boleh makan. Wa atimul ba'isal fakir, dan berilah makan kepada orang yang sengsara, orang yang fakir, miskin. Di ayat 28 ini pembagiannya cuma dua, yang berkorban sama orang miskin. Berarti maksimal orang yang berkorban boleh mengambil dagingnya 50%, separuhnya boleh dikasihkan kepada orang miskin. Ini dari ayat 28. Tapi berikutnya ada ayat 36. Nah, ini lebih spesifik lagi tentang tata cara penyembelihan dan pembagiannya. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Dan onta-onta itu al-budna, jamak dari al-budnah. Al-budna itu jamak dari onta, dan onta-onta itu kami jadikan mereka bagi kalian sebagai syiar dari agama Allah. Lakum fiha khair, bagi kalian ada kebaikan banyak di dalam onta-onta itu. Dari onta-onta itu, onta itu kan binatang paling bermanfaat bagi penduduk padang pasir. Dia membawa barang, membawa manusia, diambil kulitnya, diambil dagingnya, diambil susunya, banyak manfaatnya. Lakum fiha khair. Nah, bagaimana penyembelihannya? Maka disebut onta itu an-nahar karena penyembelihannya berdiri. Kalau sapi ada dua versi, yaitu an-nahar dan ad-dabah. Nah, bisa disembelih dalam keadaan berdiri, ada yang ditelentangkan atau direbahkan. Sedangkan kambing itu direbahkan, didabih. Nah, fadhkuru smallahi 'alaiha shawaffa. Nah, ini nahar. Maka sebutlah nama Allah ketika engkau menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Nah, itu nahar. Unta itu disembelih dalam keadaan berdiri. Nah, setelah selesai disembelih, faida wajabat junubuha. Nah, setelah sudah ambruk, sudah enggak bergerak lagi, sudah mati. Nah, itu juga adab dari penyembelihan binatang korban. Ditunggu dulu sampai binatangnya tidak bergerak atau sudah menunjukkan dia sudah mati. Jangan baru langsung disembelih, langsung diteteli padahal masih gerak-gerak itunya. Enggak boleh. Kemudian faida wajabat junubuha. Nah, ketika sudah ambruk unta itu, fakulu minha. Nah, ini ada 3 kategori. Makanlah darinya, dari binatang korban itu, berarti yang diperintahkan yang berkorban. Wa atimul qani'a wal mu'tar. Berilah makan orang yang qanaah, tidak minta-minta, wal mu'tar, orang miskin yang minta-minta. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami tundukkan binatang-binatang ternak itu bagi kalian supaya kalian bersyukur. Nah, ada 3 kategori di sini. Apa? Fakulu minha, orang yang berkorban boleh makan, bahkan diperintahkan. Kedua, al-qani' wa atimul qani'ah, orang yang qanaah. Qanaah tidak minta-minta. Tidak minta-minta ada 2 kemungkinan. Dia orang kaya karena sudah cukup, nggak bakal minta-minta. Atau orang miskin yang tidak minta-minta, menjaga diri. Walaupun miskin dia nggak bakal minta, menjaga kehormatannya. Nah, yang ketiga al-mu'tar wal mu'tar, orang yang minta-minta, miskin dan minta-minta. Berarti ada 3 kategori.
dari ayat yang 36 ini, maka pembagiannya maksimal bagi yang berkorban boleh mengambil sepertiga. Sepertiga untuk orang yang kaya atau yang berkecukupan, temannya, saudaranya, kerabatnya, pegawainya, karyawannya, wal mu'tar, orang yang minta-minta. Berarti maksimal dari ayat ini adalah sepertiga. Siapa yang berkorban boleh mengambil dagingnya. Tapi yang paling baik bagaimana? Sedikit saja, sedikit mungkin. Tapi tetap ngambil untuk sebagai syarat, karena diperintahkan untuk ikut makan dari daging kurban tersebut. Nah, fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar, maka makanlah dari binatang kurban itu dan berilah kepada orang yang qanaah tadi, tidak minta-minta, dan orang yang minta-minta. Kemudian pemberian korban tadi tidak boleh kulitnya atau bagiannya dijual. Dijual tapi untuk siapa? Yang berkorban. Tidak boleh menjualnya atau dijadikan upah kepada yang jagal. Nah, ini sudah biasa ditanyakan dalam setiap peristiwa Idul Adha. Nah, ini mungkin sekilas tentang hukum yang berkaitan dengan kurban dan rangkaiannya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan.